Baik, perkenalkan nama saya Claudia Anastasia Daniel dari 5TI1 dengan NIM 22024022. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi single simple smoothing dan double exponential smoothing. Yang pertama, single smoothing. Single smoothing yang juga dikenal sebagai single exponential smoothing adalah salah satu metode peramalan dalam analisis dari waktu atau time series yang digunakan untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan data historis. Jadi rumusnya ada S aksen T sama dengan alfa kali AT tambah 1 kurang alfa kali S aksen T kurang 1. Di mana S aksen T adalah nilai lamaran untuk minggu ke T, AT adalah nilai aktual untuk minggu ke T, dan alfa adalah smoothing factor. Selanjutnya, kelebihan dari single smoothing. Kelebihannya termasuk kemudahan implementasi dan interpretasi, serta kemampuannya untuk mereduksi noise dalam data, sehingga memungkinkan identifikasi pola yang lebih jelas, hingga metode ini juga efisien untuk dataset kecil dan dapat membantu dalam membuat prediksi lebih akurat dengan memfokuskan pada pola jangka panjang. Selanjutnya, untuk kekurangan simple smoothing. Kekurangan single simple smoothing meliputi potensi kehilangan informasi penting, terutama ketika data memiliki fluktuasi yang signifikan. Metode ini mungkin tidak cukup sensitif untuk menangkap perubahan mendasar dalam data jika digunakan pada dataset yang sangat dinamis atau kompleks. Selain itu, hasil yang dihaluskan bisa menjadi terlalu sederhana dan tidak mencerminkan variasi atau detail yang relevan, yang dapat mengakibatkan kesimpulan yang salah jika diterapkan secara sembarangan. Selanjut, double exponential smoothing. Double exponential smoothing adalah pengembangan dari metode single exponential smoothing yang digunakan untuk meramalkan data dengan pola tren. Metode ini menggabungkan dua komponen. Yang pertama itu perataan eksponensial untuk level data atau level smoothing, dan perataan untuk tren data atau trend smoothing. Di sini ada rumus double exponential smoothing. Yang pertama level smoothing. Di sini ada S aksen T sama dengan alfa kali XT tambah dalam kurung 1 kurang alfa kali S aksen T kurang 1. Kemudian ada X double aksen T sama dengan alfa kali S aksen T tambah dalam kurung 1 kurang alfa kali S double aksen T kurang 1. Kemudian sini ada komponen level atau AT. AT sama dengan 2S aksen T kurang S double aksen T. Kemudian ada komponen trend atau BT. BT sama dengan alfa per 1 kurang alfa kali dalam kurung S aksen T kurang S double aksen T. Dan di sini ada nilai ramalan dengan rumus ST tambah M sama dengan AT tambah BT kali M. Dengan S aksen T adalah nilai perataan tunggal pada periode ke T. Double aksen T adalah nilai perataan ganda pada periode ke T. AT adalah nilai perataan level. BT adalah nilai perataan tren. ST tambah M adalah nilai ramalan untuk M periode ke depan. Dan alfa adalah nilai smoothing konstan. XT adalah data aktual periode ke T. Selanjutnya, double exponential smoothing. Kita bahas kelebihannya. Yang pertama, kelebihan dari metode ini adalah kemampuan untuk menangkap dan memperhitungkan pola tren dalam data, yang membuatnya lebih akurat dibandingkan metode sederhana seperti single exponential smoothing. Dengan menggunakan dua komponen smoothing, satu untuk level dan satu untuk tren, metode ini dapat memberikan estimasi yang lebih baik ketika data menunjukkan pola pertumbuhan atau penurunan yang berkelanjutan.
Selain itu, double exponential smoothing relatif mudah diterapkan dan diinterpretasikan, sehingga sering digunakan dalam praktik bisnis dan analisis data. Kemudian kekurangan dari double exponential smoothing. Kekurangan double exponential smoothing adalah ketergantungannya pada parameter smoothing yang perlu ditentukan secara tepat. Jika tidak, dapat mempengaruhi akurasi prediksi, sehingga metode ini juga kurang efektif pada dataset yang memiliki fluktuasi musiman yang kuat, karena tidak dirancang untuk menangani pola musiman secara langsung. Selain itu, jika ada perubahan mendadak dalam tren, metode ini mungkin tidak segera menyesuaikan diri sehingga memerlukan waktu untuk merefleksikan perubahan tersebut dalam estimasi prediksi. Kita lanjut, sini ada latihan. Temukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alfa sama dengan 0,3 menggunakan simple smooth dan double smooth. Lalu buatlah hasil tabel untuk kedua metode yang ada. Jadi yang pertama di sini kita akan membuatnya pakai simple smooth. Jadi di sini saya sudah membuat Excel-nya. Sini adalah penyelesaiannya. Dan penjelasannya di sini ada data aktual. Ini adalah data sebenarnya dari minggu pertama hingga kelima. Kemudian ada nilai ramalan. Ini adalah prediksi berdasarkan metode single smoothing. Ramalan untuk minggu berikutnya didasarkan pada aktual minggu sebelumnya dan ramalan minggu sebelumnya. Di sini ada yang rumus single smoothing. S double X aksen T sama dengan alfa kali T, alfa kali X T tambah 1 kurang alfa kali S aksen T kurang 1. Jadi langkah perhitungannya S aksen 1 di sini 13. Ini adalah nilai ramalan untuk periode pertama diambil dari nilai aktual yaitu 13. Kemudian ada X S aksen 2 0,3 kali 24 tambah 0,7 kali 13 sama dengan 16,3. Ini menghitung ramalan untuk minggu kedua menggunakan data aktual minggu kedua atau 24 dan nilai ramalan minggu pertama 13 yang hasilnya 16,3. Kemudian ada S aksen 3. Sini ada 0,3 kali 33 tambah 0,7 kali 16,3 yang sama dengan 21,31. Untuk minggu ketiga menggunakan data aktual 33 dan ramalan minggu kedua 16,3. Kemudian yang keempat 0,3 kali 21 tambah 0,7 kali 21,31 yang sama dengan 21,217. Perhitungan untuk minggu keempat menggunakan data aktual 21, untuk ramalan minggu ketiga 21,31. Selanjutnya X S aksen 5 0,3 kali 22 tambah 0,7 kali 21,217 yang sama dengan yang hasilnya 21,4519. Ramalan minggu kelima dihitung menggunakan data aktual 22 dan ramalan minggu keempat 21,217. Kemudian yang keenam ada 21,4519. Nilai ramalan untuk minggu ke-6 sama dengan hasil dari perhitungan sebelumnya karena tidak ada data aktual untuk minggu ke-6. Jadi digunakan nilai ramalan dari minggu ke-6. Di sini ada faktor perataan. Di sini ada alfa 0,3 dan 0,7. Ini menunjukkan bahwa 30% dari nilai aktual dan 70% dari nilai ramalan sebelumnya digunakan dalam perhitungan setiap minggu. Jadi kesimpulannya adalah metode single exponential smoothing ini memberi bobot lebih besar pada nilai ramalan sebelumnya.
dan bobot yang lebih kecil pada nilai aktual terbaru, yang menghasilkan nilai ramalan yang lebih halus.